Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Heri Gunanti Surbati, Master Kedokteran Surgery, spesialis bedah, dosen dari Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, kita akan memperagakan pemeriksaan digital rectal examination atau yang lebih kita kenal dengan pemeriksaan rectal tooth, yang mana pada pemeriksaan ini akan selalu kita lakukan pada pemeriksaan gastrointestinal, kemudian kita lakukan pada pemeriksaan vesika urinaria, kemudian sering juga kita lakukan pada pemeriksaan prostat. Dan pada wanita sering kita lakukan pada pemeriksaan genitalia eksterna, terutama pada pasien-pasien yang nulipara. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas pada pasien-pasien dengan gangguan gastrointestinal tract. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan rectal tooth pada pasien, ada beberapa hal yang penting kita lakukan. Yang pertama adalah informed consent atau persetujuan pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, yang kedua, harus dijelaskan tujuan dari pemeriksaan rectal tooth tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terpenting lagi adalah kita harus menjelaskan prosedur dari pemeriksaan rectal tooth tersebut. Kemudian yang keempat, setelah kita menjelaskan tujuan, prosedur, maka harus dimintakan persetujuan secara lisan kepada pasien bahwasanya pemeriksaan ini akan dilakukan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah handscoon. Kita harus mempersiapkan handscoon untuk melakukan pemeriksaan digital rectal examination. Kemudian kita harus menyiapkan gel atau lubrikan supaya memudahkan kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang perlu kita persiapkan lagi adalah manekin. Itu manekin prostat untuk melakukan digital rectal examination. Dalam pemeriksaan digital rectal examination ada beberapa posisi yang sering kita lakukan, yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan litotomi. Pemeriksaan litotomi kekurangannya adalah dalam pemeriksaan perineum ini kita tidak melihat dengan jelas bagaimana perineumnya. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi knee chest position. Posisi knee chest position ini adalah posisi yang sangat tidak nyaman, namun sangat mudah kita lakukan untuk pemeriksaan, terutama adalah pemeriksaan anal kanal dan pemeriksaan pada perineum. Kemudian pemeriksaan yang posisi yang ketiga adalah pemeriksaan left lateral prone position. Ini di mana dilakukan pemeriksaan pada pasien miring pada posisi sebelah kiri dan sedikit menungkup ke bawah. Di sini kita akan melihat jelas pemeriksaannya. Selanjutnya posisi keempat adalah pemeriksaan knee elbow stand position, namun pemeriksaan ini jarang kita lakukan pada pemeriksaan bedah. Baik, kita akan memulai pemeriksaan kepada manekin, akan kita lakukan pemeriksaan pada manekin. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana prosedur dalam melakukan digital rectal examination atau rectal tube. Yang pertama, setelah kita melakukan pemakaian handscoon, kemudian selanjutnya kita melumuri tangan kita dengan lubrikan. Ini kita lumuri dengan lubrikan. Nah, yang terpenting sebelum kita melakukan pemeriksaan rectal tooth, pasien harus terlebih dahulu disuruh untuk mengosongkan buli, terlebih dahulu disuruh buang air kecil. Nah, setelah kita memakai handscoon dan lubrikan, maka pasien kita mintakan untuk membuka celana. Setelah pasien membuka celana, kita mintakan untuk memposisikan untuk dilakukan pemeriksaan rectal tooth. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan pada posisi knee chest position. Nah, ini gambar manekin yang akan kita lakukan. Setelah pasien pada posisi knee chest position, maka selanjutnya kita harus memeriksa bagian perineum. Nah, ini kita periksa ada hemoroid tidak, ada fistula tidak, ada peradangan tidak. Setelah kita memastikan bagian perineum aman, maka
Selanjutnya kita memposisikan jari telunjuk kita ini pada anal sphincter. Ya, pada anal sphincter, ini tepat di bawah dari anal. Ini kita memposisikan satu jari di bagian perineum, di anal sphincter. Kemudian pasien kita suruh untuk mengedan. Nah, Ibu silakan mengedan, atau Bapak silakan mengedan. Ketika anal sphincter sudah membumbung keluar dan sudah terjadi relaksasi, maka di situ kita masukkan jari telunjuk kita ke dalam anal sphincter. Ketika jari kita sudah masuk ke dalam anal kanal, maka apa yang kita lakukan pemeriksaan pada pasien tersebut? Pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah sphincter ani tonusnya kuat atau tidak. Ini bisa kita suruh dengan pasien menjepitkan pada analnya. Kuat atau tidak anal sphincternya ini bisa kita ketahui dari jepitan di jari kita. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana tonus sphincter ani, maka selanjutnya kita masukkan kembali jari kita terus ke dalam. Maka apa yang kita lakukan pemeriksaan? Yang kita lakukan pemeriksaannya adalah ampula. Bagaimana dengan ampula rekti? Ampula rektinya ada dua komponennya, yaitu kolap atau lapang. Kolap itu adalah ibarat jari kita terjepit, ini namanya kolap. Kemudian kalau lapang, ini ibarat jari kita masuk ke dalam ruang yang luas. Nah, setelah jari kita masuk ke dalam, kita mengetahui bagaimana ampulannya, kolap atau tidak kolap, maka selanjutnya apa yang kita lakukan pemeriksaannya dari jari kita? Yang kita lakukan pemeriksaannya adalah bagaimana dengan mukosa analnya. Mukosa analnya licin atau tidak? Ada dijumpai massa atau tidak? Bila ada dijumpai massa, pada jam berapa massa tersebut kita jumpai pada anal kanal. Kemudian bagaimana bentuknya, teratur atau tidak, kemudian rapuh atau tidak, kemudian sirkuler atau tidak. Ini perlu kita ketahui. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita ketahui dalam pemeriksaan pada mukosa anal adalah ada dijumpai massa di luar lumen atau tidak. Apabila ada dijumpai massa di luar lumen, disebutkan juga pada jam berapa massa tersebut dijumpai. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka kita akan menyelesaikan pemeriksaan digital rectal examination kita, yaitu dengan mencabut jari kita dari anus. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah jari kita cabut dari anus? Yang kita lakukan adalah dicek pada handscoon kita, ini ada dijumpai darah, atau ada dijumpai feses, atau ada tidak dijumpai sama sekali feses ataupun darah pada handscoon kita. Setelah kita melakukan pemeriksaan digital rectal examination, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah handscoon kita jangan dilepas terlebih dahulu, namun kita mencuci tangan dengan menggunakan handscoon. Setelah handscoon kita bersih, kemudian handscoon kita buang ke tempat handscoon yang sudah kotor, kemudian kita lakukan pembersihan pada bagian anus pasien. Selanjutnya kita menjelaskan report apa hasil pemeriksaan kita kepada pasien. Demikian pemeriksaan digital rectal examination. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.